Pokoknya lakukan semua aktivitas, seluruh aktivitas yang positif. Jangan sampai ada sekat kosong sedikit pun untuk dibuang, karena masa muda itu sangat singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat datang di Ngopi, Ngobrol Pramuka penuh inspirasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Cindy Maharani. Di sini tentunya ada narasumber yang sangat spesial. Ada yang tahu siapa? Kak Dery Priadi selaku guru dan pembina pramuka di SMA Negeri 1 Pulau Ampel. Selamat datang Kak Dery selaku pembina pramuka dan guru di SMA Negeri 1 Pulau Ampel. Ya, selamat datang juga pada Kak Cindy Maharani yang selaku moderator hari ini. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, kakak baik ya, dan selalu mudah-mudahan diberikan kesehatan. Kira-kira Kak Dery ini masih kuliah atau kayak gimana Kak? Kalau berbicara kuliah nih ya, sebelum perkenalan diri berarti ya, ini Ya, perkenalan diri. Silahkan Oke. Kak. Mungkin kakak-kakak pramuka Desa 1 Pulau Ampel sudah tahu ya, nama kakak Kak Dery Priadi, SPD ya, alhamdulillah, berarti di situ menunjukkan bahwa kakak alhamdulillah telah lulus S1 pada tahun 2021. Sekarang sedang mengampu di program Pascasarjana, yaitu di program jurusan Manajemen Pendidikan Islam ya, S2. Jadi masih dikatakan masih kuliah gitu kan sekarang. Ya. Kira-kira Kak Dery ini umur berapa sih Kak? Sudah berkepala 3, kepala 4 atau gimana nih Kak? Yang jelas masih kepala 1. Oh. Ya. Umur kakak masuk ke 25 ya tahun ini, dan ini umur yang produktif buat anak muda tentunya. Kakak-kakak pramuka ya, di umur penegak pandega itu masa-masa usia produktif gitu kan. Sudah siap nih Kak? Siap apa nih? Dipertanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan tentunya Kak. Ya, sangat sudah siap, dan ini suatu program yang luar biasa ya, acara podcast ya, ngopi, ngobrol pramuka, penegak penuh inspirasi. Tentunya apa yang ditanya ya, untuk berbagi sharing atau informasi, kami sangat bersedia, atau diri saya sendiri sangat bersedia gitu. Oke, langsung aja ya Kak. Kak Dery kan sebagai guru di SMA Negeri 1 Pulau Ampel sekitar 2 tahun ya Kak? 1 tahun yang lalu, tepatnya Januari 2022. Kira-kira bagaimana sih awal mula Kak Dery menjadi guru di SMA Negeri 1 Pulau Ampel ini Kak? Ya. Untuk mengabdi atau masa mengabdi di SMA Negeri 1 Pulau Ampel tentunya sudah cukup lama ya, 3 tahun, dimulai dari tahun 2018. Saya berawal dari pramuka, mengabdi di pramuka SMA Negeri Pulau Ampel. Sambil berjalan kuliah ya, sambil kerja ya, katakanlah pramubakti di sini ya, mulai dari awal banget. Dan alhamdulillah ketika lulus kuliah tahun 2021, di tahun 2022 bulan Januari, alhamdulillah saya dipercaya untuk mengajar ya, menjadi pendidik di mata pelajaran seni budaya gitu. Nah, Kak Dery kan selain menjadi guru di Semanpel, tapi Kak Dery juga diamanatkan menjadi pembina pramuka di SMA Negeri 1 Pulau Ampel ya Kak. Saya penasaran nih, bagaimana sih Kak Dery ikut pramuka dan sampai sekarang diangkat menjadi pembina pramuka ini Kak? Kalau boleh dikatakan bukan guru merangkap pembina. Kalau saya pembina dulu merangkap guru gitu. Karena bagi saya yang utama adalah pembina gitu ya. Karena saya berawal dari pembina, jadi jiwa saya sudah menyatunya lebih ke pembina pramuka. Walaupun secara usia saya belum cukup umur untuk dikatakan pembina gitu ya. Dan itu tapi saya mencintai pekerjaan yang menjadi guru, itu suatu hal yang
mulia gitu kan. Awal mulanya ya memang dari pembina terlebih dahulu gitu kan. Saya belajar menjadi pembina gitu kan, belajar mengajarkan kakak-kakak pramuka, mendidik, saling sharing, saling berbagi keilmuan, pengetahuan, dan akhirnya saya diamanatkan untuk menjadi guru. Ya mau nggak mau saya harus belajar, apalagi bidang studi yang saya ampu bukan kualifikasi pendidikan yang saya raih lah ketika S1, berbeda gitu. Saya dulu kuliah di manajemen pendidikan Islam, namun sekarang ngajar di guru seni, mata pelajaran seni budaya. Tapi itu suatu hal yang luar biasa gitu, kayak tantangan bagi saya. Terus nih, selama kegiatan pramuka pastinya ada halangan dan rintangan nih Kak ya. Kira-kira motivasi apa sih yang mendasari Kak Dery di pramuka ini Kak? Itu tentu jelas kalau tantangan, halangan. Jadi kilas singkat cerita ya, Iya, ini biar kakak-kakak semua tahu gitu. Iya, siap. Kalau di pramuka saya bukan termasuk orang pramuka yang hebat. Saya adalah orang pramuka yang terus ingin belajar, intinya begitu kata kuncinya. Dimulai dari lulus SMA, saya dipercaya untuk melatih ya, tentunya menjadi instruktur lah, menjadi pembantu pembina begitu di SMA Negeri 1 Pulampel di tahun 2018. Ini menjadi langkah awal saya ketika membimbing kakak-kakak pramuka di SMA Negeri 1 Pulampel. Jelas hambatan, kendala itu pasti ditemukan, apalagi sekolah kecil SMA Negeri 1 Pulampel yang memang notabene-nya waktu itu belum terlalu aktif kegiatan pramukanya. Dimulai dari awal waktu itu adalah kegiatan lomba di Kragilan ya, di SMA Negeri 1 Kragilan. Pertama kalinya SMA Negeri 1 Pulampel ikut lomba keluar di tingkat Kuarcap maupun di tingkat kabupaten itu di SMA 1 Kragilan, dan itu langsung juara umum. Nah, itu adalah prestasi perdana yang diraih oleh pramuka SMA 1 Pulampel. Kalau berbicara hambatan kendala, saya lebih mengacu ke awal saja, karena kan sudah jauh ya, 3 tahun sekarang terhitung. Jadi kayaknya waktunya tidak cukup 7 hari 7 malam kalau kendalanya begini, sekolah kecil dengan sumber daya manusia yang terbatas, siswa yang sedikit, itu menjadi kendala yang luar biasa. Tidak semua kakak-kakak itu bisa melatih. Ya, banyak pelatih pramuka atau pembina pramuka ya, baik itu masih instruktur maupun sudah pembina gitu. Ketika melatih itu belum tentu di keadaan kondisi yang berbeda gitu. Waktu itu SMA 1 Pulampel adalah SMA yang gedung saja belum punya. Masih numpang di Madrasah Al-Hariyah, Madrasah Diniyah di Sumuranja ya, di desa gitu. Dan siswanya sangat sedikit, tapi itu tidak dijadikan kendala. Itu menjadi motivasi diri saya sendiri ketika waktu pertama kali melatih ya. Dan itu tantangannya luar biasa yang menghadapi anak-anak yang memang tidak mempunyai background pramuka di masa-masa sebelumnya begitu kan. Melatih dari awal lagi nih ya. Jadi itu menjadi tantangan yang motivasinya. Saya latih waktu itu ada perlombaan 3 mata lomba ya, pioneering, terus estafet SMS ya, estafet Andi Morse itu, dan lomba LKPP. Dan itu mendapat juara 3-tiganya ya. Tentunya di SMS mendapat juara 1 dan pioneering juara 1. Gitu. Hambatannya ya banyak sekali gitu. Ya. Anak disuruh latihan nih gitu kan, sehari latihan sehari enggak gitu kan. Terus lagi ada yang dimarahin, dibentak sedikit, itu sudah langsung kata orang sininya purik lah gitu kan, pundung. Nah itu sudah menjadi kendala, hambatan yang wajar gitu. Dan itu contoh kecilnya begitu ya. Besarnya banyak anggaran dana yang minim, fasilitas yang kurang begitu kan, tapi itu tidak jadikan kendala. Kalau bagi saya itu menjadi motivasi bagaimana caranya saya harus bisa memberikan yang terbaik apapun keadaannya begitu. Kira-kira menurut kakak sendiri nih, bagaimana sih kompetensi pembina di ruang lingkup pramuka saat ini gitu kak? Kompetensi pembina di diri saya gitu ya? Iya, menurut kakak sendiri. Di awal tadi saya sudah ceritain Kak Cindy. Kalau boleh ngopi dulu. Iya, silakan Kak. Acaranya kan ngopi nih, jadi ngobrol pramuka penuh inspirasi. Kacangnya dimakan Kak. Ya, terima kasih. Ini kacang apa nih Kak? Kompetensi pembina atau kompetensi diri saya sendiri dalam ruang lingkup pembina itu masih jauh Kak Cindy ya. Tentunya karena memang saya baru menginjak tahun ini adalah di umur 25. Ini yang menjadi umur batas pembina minimum. Kalau kemarin-kemarin saya pembina
siluman gitu ya. Karena belum di usia pembina, saya sudah dipaksa untuk menjadi pembina karena keadaan di sekolah yang kecil dengan SDM yang terbatas. Iya. Mau nggak mau saya harus mau gitu. Terikat aturan juga begitu. Kompetensi di pembina itu kan pertama ketika mau jadi pembina itu harus seminim-minimnya itu adalah mengikuti kursus mahir dasar. Iya benar Kak. Di situ bisa terukur. Setelah itu baru kursus mahir lanjutan. Nah, saya itu belum ikut ke sana. Karena jadi kompetensi saya belum terukur Kak Cindy. Ya kalau berbicara pembina. Namun ketika untuk melakukan pembinaan ya itu bisa menjadi instruktur pembina, yaitu pembantu pembina di waktu yang belum cukup di usia pembina, dan itu saya sudah melakukan di tahun-tahun sebelumnya. Untuk menjadi instruktur pembina itu tentunya jelas harus mengikuti kursus instruktur muda. Nah, mungkin kaosnya saya juga pakai. Iya benar Kak. Ya, kursus instruktur pembina tahun 2018 kalau nggak salah ya. Ini untuk mengukur kemampuan kakak-kakak pramuka, penegak atau pandega ketika ingin melakukan pembinaan di satuan pendidikan atau satuan gugus depan gitu. Yang belum cukup umur di pembina. Sebelum mengikuti kegiatan pelatihan itu ada pretest ya. Sampai dengan kegiatan 4 hari itu baru dilaksanakan post-test. Nah, itu bisa mengukur kemampuan kompetensi pramuka gitu. Alhamdulillah saya pretest itu adalah di ranking pertama dari seluruh peserta KIM di Provinsi Banten. Luar biasa. Ya, itu juga alhamdulillah suatu yang luar biasa yang tidak disangka benar. Begitu. Melakukan kegiatan pelatihan selama 4 hari dibimbing dibina oleh kakak-kakak pelatih. Tepatnya waktu itu tempatnya di Warda Banten, Kak Cindy. Mungkin Kak Cindy sudah tahu ya, sudah, karena Kak Cindy ini salah satu peserta Pertikaranas kalau ya, nggak salah ya. PC-nya di Warda Banten, jadi salah kalau nggak tahu Warda Banten. Ya, Kak. Ikut kegiatan kursus waktu itu 4 hari kalau nggak salah ya, 4 hari. Setelah itu dilakukan post-test dan alhamdulillah saya juga masih di ranking 1 ketika post-test, bahkan nilainya pun naik ya. Kalau nggak salah pretest itu di angka 80 berapa gitu, dan di post-test hampir saya cuma salah 2 soal gitu. Luar biasa sekali ya, Kak. Itu sangat luar biasa ya bagi saya, merasa kebanggaan sendiri gitu ya. Benar. Dan itu juga bukan menjadi suatu ukuran saya merasa puas. Tentunya banyak sekali PR ya, pengetahuan yang harus digali, keterampilan yang harus digali, terutama dalam proses membina kakak-kakak. Karena kakak-kakak pramuka penegak itu berbeda karakternya dengan pramuka penggalang dan siaga. Iya benar Kak. Jadi sekali lagi kompetensi kakak itu masih jauh sekali kalau di ruang lingkup pramuka gitu. Ya, apa yang saya bisa, apa yang saya mampu itu yang saya lakukan sebenarnya sementara ini gitu. Melihat riwayat prestasi pramuka di Semanpel ini bisa dikatakan sangat bagus dan mampu mencetak pramuka Garuda di tahun 2022. Nah, apa sih kira-kira tips dan trik cara melatih kakak sehingga pramuka Semanpel ini bisa sebaik ini Kak? Tips and trik ya. Iya, Kak. Kalau saya sih pertama kalau melihat tips, semua orang itu sebenarnya mampu membina, apalagi para guru-guru yang memang sudah terbiasa mendidik anak-anak kan ya. Kalau berbicara tips di ruang lingkup pramuka, saya lebih mengutamakan adalah pendekatan seorang kakak terhadap adik. Kuncinya itu. Kenapa di pramuka itu kan dipanggil kakak gitu kan ya. Karena kakak itu kan ya dalam lingkup saudara ya, lebih dari sahabat. Dalam ruang lingkup saudara yang bagaimana caranya harus bisa mengayomi yang lebih mudah. Benar kan? Begitu. Kuncinya itu, tipsnya. Ketika kita menjadi seorang pembina atau menjadi seorang pelatih, baik itu instruktur muda sekalipun gitu kan yang sudah terjun di lapangan, jadilah seorang kakak yang memang benar-benar kakak gitu, yang melindungi adik-adiknya, memotivasi kan. Kalau berbicara keterampilan itu skill ya, kemampuan dalam konteks ilmu pramuka nomor 2. Nomor satunya adalah bagaimana caranya bisa membimbing anak-anak itu atau adik-adik pramuka gitu di bawahnya. Dan itu sudah tercermin bagaimana menjadi seorang kakak di pramuka. Itu tips yang pertama. Ketika adik-adik pramuka, kakak pramuka sudah merasa ada kesadaran bahwa kita punya kakak nih, benar. Pasti tidak akan ada rasa ragu, tidak ada rasa takut, karena semuanya sudah dalam ruang lingkup saudara gitu. Nah, sehingga latihan pun gitu kan, kalau ada lomba gitu kan, latihan gabungan segala macam, kakak itu memberikan materi ilmu itu ya seperti mengarahkan kepada adiknya saja gitu. Tidak ada sekat, sehingga materi ilmu yang didapat itu akan dicerna lebih mudah begitu kan. Itu tips yang pertama. Terus yang kedua, kalau berbicara tips and trick,
Yang jelas kalau berbicara prestasi ya, Iya benar Kak. alhamdulillah SMA Negeri 1 Pulampel itu prestasi. Setiap tahun kita selalu mengikuti event lomba dan tidak pernah mengecewakan. Semuanya hasilnya maksimal. Triknya, sesuatu apapun itu ketika mau kita laksanakan harus ada persiapan. Iya benar. Itu. Kita saja yang mau menuju kehidupan yang nyata abadi itu harus ada persiapan, diberi persiapan sama Tuhan itu. Kamu hidup di dunia dulu untuk melakukan persiapan. Begitu kan, bekalnya kan ada di dunia. Iya. Sama saja kita ini mau lomba, kita ini mau mengadakan event apa, lakukanlah persiapan dengan baik. Begitu. Sama saja dengan kakak-kakak semuanya nih yang mendengarkan podcast ini. Kita ini mau menuju ke masa depan yang gemilang. Contohnya 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan kita punya cita-cita. Tentunya Kak Cindy punya cita-citanya. Apa nih Kak Cindy cita-citanya? Kebetulan cita-citanya polwan sih Kak. Wah, polwan ya. Iya. Sebenarnya saya nggak suka polisi sih Kak Cindy. Kenapa itu Kak? Sukanya polwan. Ya. Soalnya kalau polisi itu cowok Kak. Ya, begitu. Jadi semua pasti kakak-kakak punya cita-cita. Nah, untuk menyongsong cita-cita itu tentunya harus ada persiapan. Ya. Begitu. Itu yang saya ajar. Triknya adalah kalau kita mau lomba, latihan. Latihan itu kan bentuk wujud persiapan gitu kan ya, untuk supaya lebih matang hasilnya gitu. Event apa, setiap pramuka mengadakan event pramuka ya, baik itu kegiatan internal maupun eksternal, harus ada persiapan. Jangan sampai kita tidak ada persiapan. Kakak-kakak mau lulus sekolah, mau menyongsong masa depan yang gemilang, cita-cita yang tinggi gitu kan, harus ada persiapan masa sekolahnya. Betul. Dengan cara ikut pramuka. Kalau Kak Cindy tadi itu mau jadi polwan nih, oh ternyata di pramuka itu ada wadah pembinaan di bidang kepolisian, disebutnya Satuan Karya Bayangkara. Itu sebuah contoh dari persiapan gitu ya. Itu trik yang kedua adalah saya persiapan yang matang. Apapun yang terjadi di lapangan, pokoknya saya harus melakukan perencanaan. Walaupun memang yang memberikan keputusan itu kan yang maha kuasa. Iya. Orang itu kan hanya bisa berencana, tapi Yang yang dilihat menentukan. itu bukan itunya, adalah perencanaan dari usahanya itu. Iya. Kayaknya diminum dulu deh Kak. Diminum Iya, dulu. silakan Iya. Kak. Ngopi, ngobrol pramuka penuh inspirasi. Itu Jumatnya soalnya. Iya. Ya, mungkin itu Kak Cindy. Kira-kira apa lagi nih? Pesan yang ingin disampaikan untuk para pembina dan khususnya anggota para pramuka ini Kak. Ya, pesan. Kalau sudah pesan ini bau-baunya mau selesai Iya, pada waktu benar, diberikan Kak, iya. kesempatannya. Tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu. Iya, benar Kak. Kalau pesan saya pertama bukan hanya untuk pembina dulu ya. Iya. Saya pengen lebih ke peserta didik ya, baik itu, di anggota muda pramuka, baik itu penggalang lah, penegak ya, khususnya penegak, karena penegak itu masa-masa yang produktif usianya. Saya berpesan kakak-kakak jangan pernah berhenti untuk melakukan aktivitas yang positif ya. Apapun itu bentuk kegiatannya. Tapi wabil khusus di sini kayak Iya. pramuka tentunya. Yang belum ikut pramuka, ayo ikut pramuka. Karena pramuka bukan hanya kita belajar pioneering Iya, ya, benar. semapur, itu mah sudah ketinggalan zaman. Ya, sudah ketinggalan zaman kita belajar semapur. Yang harus kita pelajari pramuka itu sangat banyak sekali. Contohnya Kak Cindy sekarang ya sudah bisa public speaking ya kan. Terus nanti sudah bisa lagi menguasai ilmu-ilmu keterampilan yang lain, baik itu soft skill maupun hard skill ya. Kalau polwan kan biasanya harus sudah mateng tuh LKPB-nya. Iya, Dan Kak Cindy ini sudah pernah ikut LKPB kan, jadi danton ya. Iya Kak, Ya, benar. danton pasukan itu kan sebuah keterampilan di pramuka gitu yang Iya. memang bukan hanya semapur, penjelajahan, kompas, enggak. Pramuka itu sangat luas. Jadi pesan saya kepada kakak-kakak, habiskan masa mudamu itu. Ya, jangan sampai ada satu waktu yang terbuang sia-sia. Ya. Jadi apapun itu bentuk kegiatan yang positif lakukan. Karena miris melihat anak muda sekarang ya hanya sekedar tiduran, kata orang sini apa tuh kasih dia? Rebahan. Rebahan ya. Itu kan rebahan itu. Kalau rebahannya sambil baca buku nggak masalah. Iya, benar. Sambil nonton video-video yang lain motivasi, ilmu apa, pembelajaran gitu nggak masalah. Tapi ini guysnya rebahannya itu Cetan. setan ya. Apa kata kalau sambil tidur teleponan itu? Sleep call. Nah, itu kan hal-hal yang tidak positif gitu kan.
Jadi saya berpesan intinya kepada kakak pramuka ya, khususnya pramuka Pandega, karena tingkatan pramuka ini adalah masa-masa produktif ya. Karena usia Pandega itu berapa? 16 sampai 20 tahun. 20 tahun. Usia Pandega 21 sampai 25. 21 sampai 20. Itu kan masa-masa produktif ya. Iya. Jadi saya berpesannya jangan sampai habiskan waktu kakak-kakak di masa muda dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Pokoknya lakukan semua aktivitas, seluruh aktivitas yang positif. Jangan sampai ada sekat kosong sedikit pun untuk dibuang, karena masa muda itu sangat singkat begitu. Dan pesan kepada pembina ya, jangan pernah berhenti untuk membangun pramuka, memajukan pramuka ya, walaupun memang secara hasil kita finansial memang sekecil sekali dari dulu ya, mengandalkan keikhlasan, keridoan ya, pramuka itu setiap Sukarela ya, hari Kak. itu kelihatan aja ya. Jangan pernah mengeluh, semuanya sudah ditanggung oleh Yang Maha Kuasa. Apapun yang kita lakukan sebenarnya sudah ada amal jariah. Iya, benar, Kak. Begitu, apa yang kita berikan kepada adik-adik kita, sesuatu itu nanti akan diajarkan lagi, dan itu tidak akan pernah putus amalnya. Mungkin itu saja pesan saya kepada kakak pembina. Oke, terima kasih ya Kak sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast hari ini. Ya, terima kasih juga pada Kak Cindy Maharani yang sudah menjadi moderator ya, dan mengundang kakak untuk hadir di kegiatan ngopi podcastnya Pramuka Ambalan Alfat ya, Iya. Pramuka SMA Negeri 1 Pulampel. Sekian podcast hari ini. Jangan lupa tonton terus ya, karena akan ada narasumber yang sangat-sangat luar biasa tentunya. Sekian dan terima kasih. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.